normal. Bila pengukuran itu lebih dari 14 tapi masih di bawah 15, nah itu masih terhitung normal. Kali ini kita akan memperbaiki satu unit aki ya, dengan merek Amaron. Ini mungkin masih bisa diperbaiki dengan cara kita buka ya bagian penutupnya, lalu kita isi dengan air aki lagi, kita charge selama beberapa jam. Kemungkinan masih bisa dinormalkan lagi. Kita akan coba ya. Saya akan mencuci dulu bagian luar bodinya supaya nanti kotoran tidak masuk ke dalam. Oke, kita cuci dulu ya dengan air. Bagian bodinya kita bersihkan dulu dengan kuas. Tujuannya agar kotoran tidak masuk ya pada saat kita nanti membuka tutupnya. Bisa gunakan juga sedikit sabun. Nah, lumayan lebih bersih. Oke, cukup. Cuci. Oke, ini kita keringkan dulu ya. Sebenarnya kalau akinya masih bagus, indikatornya di sini masih berwarna hijau kebiruan. Nah, nanti kita lihat juga. Coba buka ini dengan obeng ya. Obeng perlahan-lahan. Kita juga harus menyiapkan aki sir dan aki biasa. Setelah dikeringkan, kita coba buka di sini ya. Nah, ini pada bagian yang tutupnya ini ternyata memang bisa dibuka ya. Jadi dengan obeng, nah ini jadi mudah sekali dicongkel sedikit di sini. Nah, jadi ini semacam tutup ya, tapi dia buat ventilasi udara keluar di sini. Kita bisa lihat di sini airnya ada, tapi mungkin kurang ya. Kita bisa cek, kita perlahan-lahan kita buka. Nah, seperti ini. Ini kita keringkan dulu bagian atasnya ya. Kita keringkan dulu. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa air. Ya, bisa dengan tisu. Jadi hati-hati ya, kotoran itu jangan sampai masuk ke dalam lubang pengisian. Kita bersihkan juga bagian tutupnya. Jadi untuk penambahan air aki di sini kita campurkan ya dua bahan, yaitu aki sir yang tutup merah dan aki biasa yang
tutupnya biru dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau kita tambahkan sedikit ya, misalnya di sini 2 cm tingginya, lalu kita tambah di sini jadi 2 cm lagi, campur. Karena apa dicampur? Ini kalau yang kita pakai aki sir aja itu terlalu asam. Jadi kita pakai yang biru juga. Di sini saya ada penambahan sedikit ya. Di sini kira-kira 2 cm ya. 2 cm air aki biasa. Lalu ini kita pakai 2 cm juga untuk aki sir. Aki sir ini harus hati-hati kita karena ini agak tajam ya. Jadi ini kalau membukanya kita bolong dulu, kita lubangi. Hati-hati kena tangan. Sebaiknya menggunakan sarung tangan ya kalau ada ya. Oke. Di sini juga saya punya alat semacam suntikan ya, tapi ini untuk menyedot cairan ya. Ini bisa beli di toko kimia. Ini yang tadi aki biru saya campur 1:1 ya. Tujuannya agar tidak terlalu asam. Oke, ini sudah 1:1. Jangan lupa ditutup lagi. Kita simpan di tempat yang aman. Oke, jadi setelah ini tercampur, kita isikan. Sebelum mengisi, saya akan mencoba tes ya berapa volt ini kemampuannya. Arahkan ke volt. Di sini volt DC. Volt DC ya. Yang merah kita hubungkan ke positif, dan yang hitam kita hubungkan ke negatif. Kita coba lihat. Nah, di sini tertera 12,36. Oke, dari campuran yang tadi, campuran ini kita sedot dengan tabung suntikan ya. Kita sedot di sini. Lalu kita tuangkan tepat di nggak boleh terlalu penuh ya. Jadi yang penting ini dia kira-kira tepat di ujung yang sebagian dalam. Kalau bisa lihat, nah ini nanti saya coba center ya. Oke, kalau kita lihat di bagian sebelah dalam ini ada batasnya ya. Mungkin terlihat nggak ya, itu batas ujung sebelah dalam ya. Oke, kita isi. Kebetulan ini berkurangnya nggak terlalu banyak. Kita isi. Jadi ini memang perlu
kita maintenance yang baik supaya aki juga semakin awet ya. Oh, ternyata lumayan banyak juga. Oke, itu sudah penuh. Jadi saya ulangi, ini jangan menggunakan air aki yang aki sir saja, tapi dicampur. Kalau saya begitu ya. Untuk teman-teman yang punya pengalaman atau yang lebih paham tentang hal ini, mungkin bisa komen di komentar di bawah ya. Oke, kasihkan lagi. Oke, kita masih tambah lagi. Kalau kita rutin ya, pemeliharaan ini mungkin aki itu bisa awet sampai 4 tahun. Itu pengalaman ya, pengalaman saya pernah. Jadi jangan tunggu airnya sampai kering. Setelah ini penuh, setelah batas maksimalnya, kita bersihkan dulu sisa-sisa pengisian. Kita tutup kembali. Oke. Satu lagi. Kita juga perhatikan bagian kutub ini jangan sampai ada jamur atau kotoran ya. Kita bersihkan dulu nanti. Setelah kita bersihkan, kita coba cas. Kebetulan di sini saya ada charger. Ini untuk yang positif. Kita hubungkan ke positif, merah, negatif, negatif. Ini kita hubungkan. Baik, di sini bisa kita lihat ini untuk mobil ya. Mobil nanti dia kalau penuh dia sampai ke di 6. Itu kita cas dulu, mungkin kurang lebih sekitar 3 jam. Pastikan ini semua terhubung. Kira-kira 4 jam lebih ya. Jadi ini udah hampir full. Udah 5, mungkin tinggal 1 step lagi. Oke, tampak di sini sudah nyala hijau ya di sini. Jadi kita pastikan ini sudah full pengisian. Ternyata memakan waktu kira-kira 6 jam ya. Karena ini chargernya kecil. Kita lepas dulu. Yang merah kita hubungkan positif. Yang hitam ke negatif. Nah, tampak di sini 12,98. Itu hampir 13 volt. Pasang lagi. Akinya di sini saya sudah pasang. Sebelum pemasangan jangan lupa pada bagian kutubnya kita berikan sedikit grease atau pelumas
untuk mencegah pembentukan jamur atau kerak ya. Ya, di sini kita yang perlu ketahui, pemasangan itu harus dari kutub yang positif dulu. Kenapa yang positif dulu? Karena menghindari percikan pada saat kita kunci ini bersentuhan dengan bodi ya. Jadi kita pasang yang positif dulu. Nah, ini kita gunakan kunci 10 ya. Kebetulan saya ada yang ujungnya recet. Nah, ini kita coba kencangkan dulu. Kita bersihkan juga pada bagian konektor dengan sikat kawat. Atau bisa menggunakan amplas ya. Nah, kita hidupkan, kita ukur voltasenya berapa. Oke, ini sekarang kita sudah hidupkan mesinnya. Kita pastikan ini tidak goyang ya pada bagian tutupnya ini. Di sini saya akan mencoba untuk mengukur berapa tegangan dari aki ini. Nah, di sini tampak 14 ya pengisiannya itu. Nah, bisa dilihat di sini pada saat mesin hidup ya. Pada saat mesin hidup ini 14, berarti normal ya. Normal. Bila pengukuran itu lebih dari 14 tapi masih di bawah 15, nah itu masih terhitung normal. Oke, berarti alternator masih bagus pengisiannya. Demikianlah, sampai jumpa di ngoprek 10 menit lainnya. Jangan lupa di like video ini bila suka dan di subscribe. Terima kasih.